Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, yaitu saya akan menjawab daripada beberapa pertanyaan dan kebetulan malam ini saya baru bisa jawab. Ya, dikarenakan padatnya juga jadwal dan juga mungkin sahabat pun bisa paham lah. Karena ini pun kebetulan saya tadi sore kan live streaming, terus saya ada sisa waktu kisaran 3 jam. Jadi saya manfaatkan, saya mau bikin video yaitu menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat kita yang kemungkinan tentunya ada yang sudah 4 hari, 5 hari saya belum jawab. Dan insya Allah malam ini saya akan jawab semua meskipun bukan dalam arti satu video, tapi setidaknya eh, saya bisa upload berturutan lah supaya paling tidak sahabat yang menantikan jawaban ini mungkin segera terjawab. Seperti apa pertanyaannya? Oke, kita langsung cek saja. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Mas Abdul Mufahil. Pertanyaannya, untuk tebar bibit di musim hujan kayak gini, aman nggak Bang? Kira-kira untuk pemula. Oke, jadi begini. Kalau pertanyaannya aman atau enggak, sebenarnya itu relatif. Sebab untuk yang sudah tahu caranya tentu aman-aman saja. Yang jadi masalah kan kita kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Contoh, di kala musim hujan, yang pertama jangan terlalu sering kita mengganti air. Jangan terlalu sering mengganti air. Kalau bisa saya sarankan air itu difermentasi terlebih dahulu supaya matang dan usahakan jangan ganti sampai di fase tertentu. Maupun itu mau di grading ataupun kalau istilah dalam pembesaran non grading itu kita jangan terlalu sering mengganti air karena secara otomatis di musim hujan ini air itu akan terganti juga seperti itu. Meskipun dalam jumlah yang kecil, maksudnya tidak terlalu banyak, hanya beberapa persen, tapi paling tidak di musim hujan ini selain daripada air itu tertambah dengan air yang baru, tapi juga lebih cenderung kepada turun pH atau drop pH seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya aman atau enggak, sebenarnya bisa dikatakan aman, bisa dikatakan enggak juga seperti itu. Tapi kalau SOP-nya betul, kita melakukan sesuai standarisasi yaitu untuk penebaran ataupun pembenihan ataupun pembesaran, itu sebenarnya aman. Karena bagi saya itu untuk melakukan pembenihan, pembesaran dan apapun itu sepanjang tahun. Musim hujan, musim panas, musim apapun itu harus ada produksi. Makanya kita nggak ada jeda. Cuman memang ada perbedaan lah, perbedaan penanganan antara musim hujan dengan musim kemarau. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari member. Meskipun saya sudah jawab juga. Dan saya sarankan untuk semua sahabat member yang mempunyai pertanyaan yang serius lah istilahnya, serius, itu bisa melalui WA, bahkan bisa kirimkan video-video singkat sebagai data untuk dianalisa seperti itu. Supaya lebih cepat lagi, karena kalau member tentunya selambat-lambatnya 1 kali 24 jam tetap saya jawab seperti itu, selambatnya seperti itu. Oke, mungkin mewakili pertanyaan dari sahabat kita yang lain yang bukan member. Jadi pertanyaannya ini sebenarnya respon daripada jawaban video saya terhadap beliau. Terima kasih penjelasannya Kang, mantap banget Kang. Mau tanya, ikan saya deder di kolam mengalami sakit. Itu saya puasakan udah 6 hari tapi masih ada kematian. Apakah masih terus dipuasakan atau ada cara lain untuk mengobati? Terima kasih Kang. Oke, jadi begini. Kalau
misalkan sahabat mengalami hal yang seperti ini, ada kematian, terus kematiannya tinggal di situ hitung apakah mencapai 1%. Kalau misalkan kematian itu mencapai 1%, sebenarnya itu pun harus punya data juga untuk dianalisa bagi saya, karena begini, kalau saya enggak lihat kondisi air ataupun respon ikan, meskipun video singkat, paling tidak saya kan hanya meraba-raba nih, hanya memvisualisasikan seperti itu. Tapi kalau misalkan sahabat memberikan video termasuk data-data yang lain, misalkan usia ikan sudah 2 minggu, 3 minggu, ukuran waktu tebar 78 contoh. Terus di minggu pertama ada kematian 10, minggu kedua 7 misalkan, minggu ketiga malah naik jadi 30, dan itu bisa kita bahas seperti itu. Itu bisa kita bahas, dan saya sarankan kirimkan videonya melalui WA. Paling tidak di situ saya bisa melihat apakah karena naik amonia, atau karena suhu drop, atau karena penyakit dari luar, ataupun daripada patogen itu sendiri, dan banyak hal lain lagi seperti itu. Jadi untuk mengatakan mati, ikan mati itu sebenarnya begini, kematian kepada ikan itu bukan hanya satu faktor penyebabnya, bisa berbagai macam, dari suhu drop, terus dari penyakit misalkan terbawa dari benih juga, apalagi kalau yang baru tebar. Terus ada juga yang perlakuan awalnya kurang sempurna, dalam artian begini, hari itu tebar, malamnya kita kasih makan, dan itu pun saya nggak menyarankan. Minimal di kala tebar pertama itu kita 24 jam jangan dikasih makan, itu pun kalau nggak ada kematian. Kalau ada kematian kita tahan, mungkin sampai 2-3 hari seperti itu. Terus gimana, ada penanganan khusus? Ya bisa saja kita menggunakan antibakteri, bisa menggunakan obat-obatan herbal seperti itu, dan itu pun harus disesuaikan dengan penyakitnya seperti apa, matinya itu seperti apa, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi saya pun begini, kalaupun saya tahu misalkan ini mati karena patogen, tapi dalam bayangan saya kan kadang saya memvisualisasikan seperti ini, umur 2 minggu ada kematian naik terus setiap hari seperti itu kan bisa jadi kelebihan pakan, dan saya nggak bisa menyimpulkan oh itu karena patogen, ataupun oh itu karena amonia, oh itu pun karena drop pH seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini malah ada pertanyaan yang peristiwanya saya pikir bisa jadi sama seperti ini. Ini ada pertanyaan dari Kang Didi Junedi. Makasih Pak, iya ada kesalahan tebar pagi jam 7, sorenya jam 5 saya kasih makan. Kematian sampai saat ini 325 ekor. Tuh. Jadi kadang ada seperti itu. Jadi sahabat kita ini tebar, saya ingat rasanya kalau nggak salah kurang lebih 10.000 ekor. Dan sampai saat ini beliau kematiannya itu sudah mencapai 325 ekor. Meskipun itu masih di angka 3%, untuk 20% itu masih jauh. Itu masih bisa diantisipasi, dan itu masih bisa diselamatkan dengan melakukan cara, ya mungkin bila perlu melakukan dengan pengobatan ataupun karantina, ataupun dengan cara puasa seperti itu. Itu masih bisa disiasati. Apalagi kalau di musim hujan ini, terus terang kalau di tempat yang paling riskan lagi yaitu di kolam terpal. Makanya paling banyak yang mengeluh untuk pembudidaya itu di musim hujan, yaitu di segmen pembenihan atau pendederan, karena beliau menggunakan kebanyakan kolam terpal seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ansori Aja.
Pak Kling, kolam ukuran diameter 3, kolam bulat, saya tebar bibit kira-kira 5.500 ekor. Hari ini usianya sudah 15 hari. Dalam kolam kemarin pagi saya kasih makan. 1 jam kemudian saya kurangi air 50%. Ikan langsung muntah. Udah 2 hari ini ikan mati per hari kira-kira 20-30 ekor. Apa solusinya? Bingung, terima kasih. Nah, ini juga. Ini banyak terjadi sebenarnya. Jadi begini. Kenapa saya sarankan jangan ganti air terlalu banyak, maksimal 20%. Itu yang pertama, ini kendala seperti ini yang dikhawatirkan. Ganti 50%, apalagi setelah dikasih makan, karena jangankan 1 jam sahabat, jangankan 1 jam, 6 jam setelah kita kasih makan, 6 jam misalkan, 6 jam setelah kita kasih makan, kita buang air 50%, kita tambah baru. Itu saya bisa pastikan, itu masih muntah. Apalagi 1 jam masih utuh. Cuman kalau lebih dari 6 jam, muntahnya itu hancur. Jadi nggak terlihat muntah. Cuman airnya yang keruhnya itu keruh pakan, bahkan agak sedikit bau. Seperti itu. Jadi kalau sahabat pernah melihat beberapa video saya, sebenarnya saya sudah banyak membahas tentang ini. Jadi jangan lakukan penggradingan atau pembuangan air, penambahan air, buang kotoran apabila ikan itu setelah dikasih makan. Terus berapa lama? Minimal 10 jam setelah kita kasih makan terakhir. Mananya selama 10 jam setelah dikasih makan, itu jangan dikacau. Jangan diusik lah istilahnya. Karena meskipun nggak muntah, nggak kelihatan muntah, tetap ikan itu 5% akan susut. Dan itu bisa diterangkan secara ilmiah kenapa bisa susut, dan terus kenapa, karena yang ini Mas Ansori ini kan mengalami kematian 1 hari 20 bahkan sampai dengan 30 ekor seperti itu. Jadi itu disebabkan pakan yang muntah dan kemudian hancur larut di air, karena pembuangan air ini kan 50%, maknanya air cuma setengah dan larut di air. Dan itu mengundang bakteri patogen. Sampah sisa pakan itu enggak mampu diurai oleh bakteri, apalagi kondisi bakteri sedikit. Karena secara enggak langsung begini. Misalkan nih, saya kasih contoh. Air di tempat sahabat, ini anggapkan ini apa namanya, simulasi lah contoh. 1 ton lah. 1 bak misalkan 1 ton, diameter 1 kubik lah istilahnya, 1 ton. Sahabat buang 500 liter atau setengah kubik. Berarti hitung-hitungannya itu termasuk bakterinya pun, yang bakteri positif yang sudah ada di situ itu terbuang 50%. Oke, saya ulangi. 1 ton air, contoh ada bakteri 10 miliar kehidupan di sana, mikroorganisme. Dikala sahabat membuang air 50%, itu bakteri pun terbuang 50%. Oke, dan sahabat tambahkan air baru. Dan setelah bakterinya hilang 50%, sementara ikan itu muntah dan pakannya hancur larut di air, dalam jumlah bakteri sedikit, bakteri pengurai, itu sudah pasti jadi racun. Oke, itu jadi racun dan itu penyebab kematian. Terus caranya gimana? Ada beberapa cara. Kalau yang menggunakan sistem booster, kita bisa menambahkan yaitu bakteri starter dan plankton. Terus kalau menggunakan sistem RWS, kalau di sampingnya ada air, misalkan kita punya bak 10 nih. Di sampingnya kita ada 9 yang masih full dan airnya masih bagus. Mendingan sahabat air yang itu buang semua dan gantikan dengan air yang di bak 9. Levelnya bikin rata semua. Misalkan diambil dalam 1 bak 12% supaya yang ini penuh, ataupun paling tidak supaya yang itu sama, ataupun dijadikan yang 9 bak itu jadi 90 90 cm. Kalau misalkan
ketinggiannya 1 meter. Dibikin semua bak itu isinya 90 cm. 10 cm-nya dimasukkan ke situ. Tapi yang itu harus buang semua. Kita ganti lagi. Kita ganti dengan air dan bakteri yang normal, yang optimal. Tapi ingat juga, yang itu pun pastikan bukan setelah jam makan. Yang itu pun pastikan, yang saya bilang tadi, 10 jam setelah dikasih makan itu bisa dilakukan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan itu penyebabnya. Dan caranya seperti itu, cara yang paling simpel. Oke sahabat, saya pikir untuk pertanyaan yang ini cukup sampai di sini dulu. Dan kita lanjut di video berikutnya dan pertanyaan-pertanyaan yang lain supaya tidak terlalu banyak juga dalam satu video. Karena kalau terlalu banyak nanti ada beberapa sahabat yang lihatnya nggak full terus merasa pertanyaannya nggak dijawab. Padahal saya sudah jawab. Seperti itu. Makanya biasanya di thumbnail, di layar depan biasanya saya simpan pertanyaan-pertanyaan itu tujuannya untuk sahabat yang merasa mempunyai pertanyaan yang itu, meskipun bukan di urutan pertama, tetap di video itu dibahas. Seperti itu. Oke, dan kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.